5561. Dalam kekosongan luas dari domain besar baru, Yang Kai terbang di udara, dengan Hua Qingxi di sisinya. Kali ini, tidak ada orang lain selain mereka berdua. Karena dia telah memutuskan untuk membuat Star Boundary lain, Yang Kai secara alami tidak akan menunda. Dia sekarang adalah komandan resimen tentara Nether Misterius dan tidak bisa meninggalkan wilayah Nether Misterius terlalu lama. High Heaven Territory tidak memiliki Universe World yang cocok, jadi dia hanya bisa datang ke Great Territory baru untuk mencari. Ada banyak dunia semesta di domain besar yang baru, tetapi hanya 12 di antaranya yang dapat dihuni, dan mereka pada dasarnya penuh sesak sekarang. Kata Hua Qingxi sambil menunjuk ke depan, itu dunia biru, tempat ras manusia dari ratusan domain telah bermigrasi. Yang Kai mendongak dan melihat dunia semesta biru samar membentang melintasi kekosongan di depannya. Dunia semesta ini tidak terlalu besar, tetapi pemandangannya cukup bagus. Awalnya, hanya ada beberapa makhluk hidup sederhana di dunia semesta ini, tetapi sekarang umat manusia dari lebih dari 100 domain besar telah dipindahkan ke sini. Seluruh dunia biru menjadi hidup, dan bangunan aneh dapat terlihat di mana-mana. Vitalitas ras manusia sangat ulet. Meskipun mereka telah meninggalkan tanah air mereka dan datang ke dunia semesta yang aneh ini, hanya dalam beberapa generasi, api vitalitas ras manusia akan menyebar ke seluruh dunia semesta. Great Dao Blue World tidak terlalu tinggi, tapi juga tidak rendah. Berkultivasi di tempat seperti itu tidak masalah bagi seseorang untuk menjadi Kaisar Realm, dan botol dunia dari dunia semesta ini sudah cukup untuk mendukung kelahiran beberapa Kaisar Agung. Yang Kai tidak tinggal lama di sini dan terus menyelidiki dengan Hua Qingxi. Saat Yang Kai melewati satu demi satu, dia secara bertahap memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang situasi domain besar yang baru. Memang, seperti yang dikatakan Hua Qingxi, ada total 12 dunia semesta yang dapat dihuni di domain besar yang baru, dan semuanya kurang lebih telah ditempati oleh umat manusia yang telah bermigrasi ke sini. Sejumlah kecil dunia semesta telah memigrasikan terlalu banyak manusia, membuat mereka sepadat Star Boundary. Apakah ada dunia semesta lainnya? Yang Kai bertanya. Sebenarnya sangat sederhana untuk membuat Star Boundary kedua. 12 dunia semesta dapat dipilih. Selama seseorang menanam subtree, setelah beberapa ratus atau ribu tahun, itu secara alami akan menjadi Star Boundary kedua. Saat itu, ketika Star Boundary berada di ambang kehancuran, subtree telah mengubahnya menjadi Buoyant Open Heaven Stage, belum lagi 12 dunia semesta ini masih utuh. Namun, Yang Kai masih punya rencananya sendiri. Dunia semesta seperti apa yang ingin ditemukan oleh Palace Master? Hua Qingxi tidak tahu apa yang ingin dilakukan Yang Kai. Selain 12 dunia semesta yang dapat dihuni ini, ada 3 lainnya, 2 di antaranya tampaknya tidak lengkap. Tidak masalah bagi orang biasa untuk bermigrasi ke sana, tetapi jika seorang kultivator tinggal di dalamnya, kultivasi mereka akan berkembang sangat lambat. Petik 2. Bagaimana dengan yang lain? Yang Kai bertanya. Ada juga level World Great Dao yang tidak rendah, tetapi lingkungannya agak istimewa, dan ada banyak monster besar yang merajalela di sini. Banyak monster besar berada di puncak alam kaisar, jadi akan sangat berbahaya jika tidak ada yang melindunginya. Hua Qingxi menjelaskan. Bukannya High Heaven Palace tidak memiliki kemampuan untuk memusnahkan ras monster, jika beberapa Master Open Heaven State datang, ras monster tidak akan bisa melawan mereka. Hanya saja, pada awalnya ini adalah wilayah mereka, jadi jika Istana High Heaven benar-benar melakukan ini, itu akan berbahaya bagi dunia semesta. Jadi ketika mereka mengatur agar ras manusia pindah ke sini, dunia ini tidak dipertimbangkan dan ditinggalkan sendirian. Mendengar ini, mata Yang Kai berbinar, ayo kita lihat. Hua Qingxi dengan cepat memimpin. Setengah hari kemudian, mereka berdua tiba di pinggiran dunia semesta. Hua Qingxi menunjuk ke dunia semesta raksasa dan berkata, inilah tempatnya. Tuan Martial Beast menamakannya Myriad Monster World. Ketika kami menemukan dunia ini, Tuan Martial Beast secara pribadi masuk ke dalam untuk menyelidiki dan mengeluarkan beberapa monster besar. Sekarang, monster besar ini semuanya adalah bawahan hebat dari Tuan Martial Beast. Petik 2. High Heaven Palace tidak mencoba untuk menaklukkan Myriad Monster World ini sebagian karena mereka tidak ingin menyakitinya, tetapi juga karena Martial Beast Great Emperor. Martial Beast Great Emperor's Dao adalah tentang mengendalikan dan menjinakkan monster. Dia secara alami sangat menyukai tempat-tempat seperti Myriad Monster World. Yang Kai melihat sekeliling dan segera mengerti mengapa Hua Qingxi mengatakan bahwa lingkungan dunia ini agak istimewa. Dunia ini dipenuhi dengan aura yang sangat kuno dan liar. Tidak heran jika ras monster merajalela dan monster besar ada di mana-mana. Dalam lingkungan seperti itu, sulit bagi ras monster untuk tidak berkembang.
Yang Kai sangat gembira. Dia belum pernah tahu bahwa ada dunia seperti itu di domain besar baru ini sebelumnya, jadi itu pasti ditemukan oleh Istana High Heaven setelah dia memasuki medan perang tinta. Ayo kita lihat, seru Yang Kai sebelum memimpin Hua King Si ke Myriad Monster World. Di dunia monster segudang, banyak monster besar dengan kultivasi yang mendalam tampaknya merasakan sesuatu dan melihat ke langit, tetapi bagaimana monster besar ini bisa melihatnya ketika Yang Kai dengan sengaja menyembunyikan keberadaan mereka. Dunia monster segudang sangat besar, bahkan lebih besar dari 12 dunia semesta yang telah diselidiki Yang Kai sebelumnya. Menggunakan Divine Sense-nya, Yang Kai mampu mendeteksi aura dari banyak monster besar di Myriad Monster World, masing-masing sebanding dengan Master Realm Emperor Puncak. Dengan kultivasi yang begitu kuat dan fisik tirani ras monster, kekuatan mereka tidak buruk. Namun, ras monster di sini tidak memiliki kontak dengan dunia luar, jadi mereka hanya mengandalkan insting mereka untuk berkultivasi. Di puncak alam kaisar, pada dasarnya tidak mungkin bagi mereka untuk melanjutkan. Jalur kultivasi ras manusia saat ini adalah tahap Open Heaven yang diturunkan oleh Chang dan 9 leluhur bela diri lainnya, yang memungkinkan mereka untuk membuka alam semesta kecil di dalam tubuh mereka dan menerobos belenggu mereka, memungkinkan mereka untuk mengontrol kekuatan yang lebih besar. Kultivasi roh ilahi terutama difokuskan pada pemurnian garis keturunan seseorang. Semakin murni garis keturunannya, semakin kuat kekuatannya. Adapun ras monster, jika mereka berkultivasi sekarang, mereka dapat berubah menjadi bentuk manusia dan mengandalkan metode tahap Open Heaven ras manusia untuk berkultivasi. Alam kaisar dapat menerobos ke tahap Open Heaven. Ras monster dari Myriad Monster World bahkan belum pernah melihat manusia sebelumnya, jadi bagaimana mereka bisa mengalami transformasi seperti itu? Oleh karena itu, tidak peduli seberapa dalam kultivasi mereka, mereka selalu mempertahankan tubuh monster mereka. Beberapa tubuh ras monster sangat besar, dan dari jauh, mereka sangat luar biasa. Faktanya, di era kuno ketika ras monster menguasai surga, mereka memiliki metode kultivasi mereka sendiri. Mereka tidak perlu mengambil bentuk manusia untuk terus meningkatkan kekuatan mereka. Namun, setelah kehancuran zaman kuno, metode kultivasi ras monster juga hilang. Apakah itu teknik kultivasi kuno atau metode Open Heaven Stage ras manusia? Ras monster dari Myriad Monster World tidak tahu apa-apa tentang mereka, jadi mereka hanya bisa mempertahankan tubuh monster mereka. Puncak dari Kaisar Realm juga batas mereka. Ini adalah batasan dari dao besar dunia di sini. Ada banyak ras monster dan monster besar di Myriad Monster World, tetapi tidak satupun dari mereka yang mampu menembus belenggu mereka tanpa metode kultivasi yang tepat. Ini adalah masalah yang telah menjangkiti monster besar di dunia monster segudang selama beberapa generasi. Mereka telah mencoba memecahkan masalah ini, tetapi sayangnya, mereka tidak pernah bisa melakukannya. Di dunia monster segudang, saat Yang Kai terus menyelidiki, monster besar mulai gelisah. Meskipun mereka tidak dapat mendeteksi keberadaan atau aura Yang Kai, mereka merasa bahwa bencana besar akan menimpa mereka. Insting monster beast sangat tajam, dan mereka samar-samar bisa merasakan bahwa ada keberadaan di dunia ini yang tidak bisa mereka tolak untuk menyerang. Perasaan itu tidak seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Beberapa ratus tahun yang lalu, ketika Kaisar Agung Binatang Bela Diri memasuki dunia monster segudang dan menaklukkan beberapa monster besar teratas, dia telah memberi mereka perasaan ini. Monster besar yang masih hidup telah secara pribadi menyaksikan kekuatan ras manusia, dan monster besar teratas dari dunia monster segudang tidak dapat melawan pria kekar itu. Perasaan hari itu sekali lagi turun. Semua monster besar mulai bersembunyi karena takut menjadi sasaran. Mereka tidak tahu bagaimana nasib monster besar itu setelah mereka dibawa pergi, tetapi mereka tidak mau menyerahkan hidup mereka kepada orang lain. Pergerakan monster besar ini secara alami tidak bisa lepas dari deteksi Yang Kai, menyebabkan dia diam-diam tertawa di dalam hatinya. Insting monster beast ini memang cukup tajam. Namun, dia tidak datang ke sini untuk menaklukkan monster besar. Meskipun raksasa ras di sini tidak buruk, dia tidak menempatkan mereka di matanya. Pada saat tertentu, Yang Kai tiba-tiba berhenti dan tersenyum. Divine Sense-nya menyebar seperti gelombang, langsung menyelimuti seluruh Myriad Monster World. Segera setelah itu, monster besar yang bersembunyi di sarang mereka tiba-tiba mendengar suara keras di benak mereka. Suara itu menyebabkan monster besar panik, tetapi segera, monster besar menemukan bahwa suara yang tiba-tiba muncul di benak mereka tidak mematikan, melainkan sangat bising. Apalagi, suara bergelombang itu sepertinya membimbing mereka. Segera, monster besar yang cerdas menenangkan pikiran mereka dan mulai memahaminya dengan cermat. Kultivasi monster besar bergantung sepenuhnya pada naluri mereka,
dan mereka yang bisa berkultivasi ke puncak monster besar secara alami mengembangkan kecerdasan mereka sendiri. Tingkat kecerdasan mereka jauh melebihi monster-monster biasa. Setelah pencerahan ini, beberapa monster besar sangat gembira, seolah-olah mereka telah melihat jalan menuju kultivasi. Setengah hari kemudian, di lembah pegunungan yang dipenuhi lautan bunga, monster besar meludahkan kornya dan dengan hati-hati mengikuti petunjuk suara di benaknya. Di puncak gunung, monster besar lainnya juga memuntahkan kornya yang berwarna-warni, blood essence-nya melonjak dan monster ki-nya memenuhi udara. Di tengah laut, seekor paus raksasa muncul dari air, intinya tergantung di atas kepalanya. Di dalam hutan, di dataran, di pegunungan bersalju, monster besar semua menghembuskan inti mereka dan berkultivasi dengan rajin. Dalam sekejap, monster ki memenuhi myriad monster world saat aura kuat mulai muncul. Hua Qingxi tercengang saat dia berbalik untuk melihat Yang Kai, Tuan Istana, apa yang kamu lakukan? Dia tidak tahu apa yang telah dilakukan Yang Kai, tetapi dia bisa merasakan kekuatan jiwa Yang Kai melonjak, menyebabkan dunia monster segudang yang tenang mendidih. Yang Kai tersenyum dan berkata, saya hanya mengajari mereka metode kultivasi. Hati Hua Qingxi bergetar. Kata-kata Yang Kai sederhana, tetapi dia tahu bahwa metode kultivasi jelas tidak sederhana. Jika tidak, tidak mungkin bagi myriad monster world untuk mengalami transformasi seperti itu. Saat ini, kultivasi ras monster mengandalkan metode open heaven stage dari ras manusia, dan menilai dari momentum monster besar di myriad monster world, sepertinya mereka ingin menerobos dengan tubuh monster mereka. Bagaimana teknik seperti itu bisa sederhana? Ini jelas merupakan teknik yang sangat kuno. Faktanya, tebakan Hua Qingxi benar. Apa yang diturunkan Yang Kai memang merupakan teknik kuno yang dikembangkan oleh ras monster di zaman kuno. Setelah era kuno dihancurkan, teknik kuno itu telah lama hilang. Di dunia ini, hanya ada satu orang yang tahu tentang teknik kuno ini. Wu Kuang. Di luar pembatasan besar awal surgawi, ketika Yang Kai dan Wu Kuang berpisah, Wu Kuang telah mengajarinya teknik kuno ras monster. Bukan karena Wu Kuang tahu tentang dunia monster segudang, tetapi jika Yang Kai ingin maju ke Orde ke-9, dia membutuhkan teknik kuno ras monster ini. 5562. Di dalam dunia monster segudang, monster besar menerima teknik kuno dan mulai berkultivasi, menyebabkan seluruh dao besar dunia berdengung. Yang Kai menemukan puncak roh dan mulai mengatur formasi semesta. Dia telah meninggalkan banyak susunan teleportasi di domain besar yang baru bertahun-tahun yang lalu, terutama untuk memfasilitasi eksplorasi para murid Istana Langit Tinggi dari domain besar yang baru, tetapi tidak ada satupun di dekat dunia monster segudang. Meskipun Hua Qingxi tidak tahu apa niat Yang Kai, dia tidak mengajukan pertanyaan apapun. Tuan istananya selalu punya alasan sendiri untuk melakukan sesuatu, jadi dia hanya perlu bertindak sebagai asisten. Setengah hari kemudian, formasi semesta didirikan. Yang Kai dan Hua Qingxi kemudian membangun kuil semesta di sekitar formasi semesta ini. Pada saat ini, monster ki dari monster besar pertama yang mengolah teknik kuno tiba-tiba meningkat drastis. Segera setelah itu, sambaran petir menyambar dari langit yang cerah dan sambaran petir ungu tebal muncul dari udara tipis dan melesat ke arah monster besar, diikuti oleh gelombang api yang membakar kehampaan. Raungan binatang bergema di langit. Yang Kai melihat ke atas sambil berpikir. Tampaknya jika monster besar ingin menerobos belenggu mereka, mereka juga perlu mengalami beberapa kesulitan, tetapi ini tidak terduga. Kemajuan ras manusia ke Open Heaven Stage juga tidak akan mulus. Yin Yang dan 5 elemen akan bergabung menjadi satu, membuka dan menciptakan dunia kecil di tubuh mereka. Meskipun tidak akan ada kesengsaraan eksternal, akan ada masalah internal, dan kecerobohan sekecil apapun akan mengakibatkan kematian. Kesengsaraan guntur dan api ini mungkin merupakan ujian bagi Dao Surgawi. Jika seseorang bisa bertahan, mereka akan baik-baik saja. Jika tidak, semuanya akan berakhir. Namun, monster besar dari myriad monster world terikat oleh World Grid Dao, dan mereka tidak memiliki metode kultivasi yang cocok. Setelah memoles diri mereka pada puncaknya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, seharusnya tidak sulit bagi mereka untuk mengatasi kesengsaraan guntur dan api ini. Yang Kai tidak punya niat untuk campur tangan. Hal semacam ini masih bergantung pada kekuatan sendiri, jadi tidak tepat bagi orang luar untuk membantu. Kesengsaraan guntur dan api menjadi lebih ganas, dan auman binatang buas menjadi lebih keras. Setelah beberapa jam, semuanya berangsur-angsur menjadi tenang. Namun, meskipun keadaan telah tenang di sini, di dunia monster segudang, masih banyak monster besar yang mencoba mengatasi kesengsaraan guntur dan api. Di atas puncak roh, kuil semesta telah selesai.
Dengan dua Master Open Heaven Stage yang kuat bekerja bersama, membangun kuil semesta bukanlah masalah sama sekali. Tiba-tiba, aura kuat mendekat dari kejauhan, menyebabkan Hua Qingxi menatap Yang Kai. Yang Kai tersenyum dan berkata, ayo pergi menemui teman baru kita. Berjalan keluar dari aula utama, Yang Kai segera melihat harimau raksasa seputih salju yang kekar. Harimau raksasa ini setidaknya setinggi 7 atau 8 zang dan memancarkan monster ki yang mengerikan, tubuhnya yang besar memberikan rasa penindasan yang kuat. Hanya dua mata saja yang seukuran tangki air, tetapi karena baru saja melewati kesengsaraan guntur dan api, meskipun kuat, itu masih tampak agak menyedihkan. Melihat Yang Kai dan Hua Qingxi, mata harimau raksasa itu bersinar dengan kewaspadaan dan mau tidak mau harus mundur 2 langkah. Yang Kai mengukurnya dan sedikit mengangguk, tidak buruk. Dia baru saja melampaui kesengsaraan guntur dan api, tetapi dia sudah samar-samar bisa merasakan kekuatan Open Heaven Orde ketiga umat manusia. Pada waktunya, pencapaian monster besar ini tidak akan terlalu rendah. Metode Open Heaven ras manusia memiliki kelebihan dan kekurangan, keuntungannya adalah mereka yang memiliki bakat dan kecerdasan hebat dapat mencapai surga dalam satu ikatan. Misalnya, bibit bagus yang bisa langsung maju ke Orde ke-6 atau ke-7, dari alam kaisar ke tahap Open Heaven Orde ke-6 atau ke-7, kekuatan mereka bisa dikatakan telah mencapai surga dalam satu ikatan. Namun, kekurangannya adalah bahwa terobosan ke Open Heaven State memiliki belenggu bawaan. Kultivasi yang lebih rendah, pencapaian masa depan yang lebih rendah, sehingga setiap elit Orde ke-7 akan diperlakukan seperti harta karun oleh ras manusia. Namun, baik roh ilahi maupun ras monster tidak dibatasi seperti ini. Peningkatan roh ilahi tergantung pada kekuatan garis keturunan seseorang. Semakin murni garis keturunannya, semakin kuat kekuatannya. Teknik kuno ras monster adalah untuk memperbaiki monster core mereka dan mengandalkan monster core mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka. Harimau raksasa baru saja menerobos, tetapi sudah memiliki kekuatan yang setara dengan master tahap Open Heaven Orde ketiga umat manusia. Ini tidak berarti bahwa batasnya di masa depan adalah Orde kelima. Selama itu bekerja cukup keras dan memiliki cukup peluang dan bakat, itu mungkin untuk mencapai tingkat Orde ke-6, Orde ke-7, Orde ke-8, atau bahkan Orde ke-9. Jadi, sampai batas tertentu, metode Open Heaven ras manusia tidak lengkap, dan Yang Kai baru saja menemukan poin ini. Namun, bahkan jika dia menyadarinya, dia tidak dapat menyelesaikannya. Metode Open Heaven diturunkan dari Chang dan 9 leluhur bela diri lainnya sejak zaman kuno dan telah diturunkan selama jutaan tahun. Kekuatan ras manusia selalu mengandalkan metode kultivasi ini. Tanpa metode Open Heaven, kultivator ras manusia terkuat hanya akan berada di alam kaisar. Bagaimana hari ini bisa datang? Jangan takut, raja ini tidak memiliki niat jahat terhadap Anda, hanya saja saya memiliki beberapa hal untuk didiskusikan dengan Anda dan monster besar lainnya. Yang Kai memandang harimau raksasa dengan ekspresi menyenangkan. Harimau raksasa itu mengeluarkan raungan rendah saat kewaspadaan di matanya menjadi lebih kuat, tidak tahu apakah dia mengerti apa yang dia katakan. Yang Kai tiba-tiba mengerti dan berkata, saya lupa bahwa Anda belum pernah berkomunikasi dengan ras manusia. Mengatakan demikian, dia maju selangkah dan mengulurkan tangannya ke dahi harimau raksasa itu. Harimau raksasa itu terkejut dan secara naluriah ingin menghindar, tetapi bagaimana bisa? Itu hanya bisa menyaksikan jari Yang Kai menyentuh dahinya, menyebabkan bulunya berdiri. Namun segera, ia menyadari bahwa Yang Kai tidak berniat menyakitinya, sebaliknya, banyak hal aneh muncul di benaknya. Yang Kai melangkah mundur dan tersenyum pada harimau raksasa, sekarang kita bisa berkomunikasi. Mata harimau raksasa itu melebar ketika tiba-tiba menyadari bahwa dia mengerti kata-kata pihak lain, terlebih lagi, jika dia mau, dia bisa berbicara dalam bahasa mereka. Mencoba membuka mulutnya, ia bertanya dalam bahasa manusia, siapa kamu? Yang Kai tersenyum, saya adalah Tuan Istana High Heaven, Yang Kai. Bagaimana harimau raksasa bisa tahu tentang Istana High Heaven? Dia bertanya lagi, apa yang kamu lakukan di sini? Yang Kai berkata, hari ini, saya datang ke tanah Anda yang berharga untuk mengajari Anda semua cara berkultivasi dan membantu Anda melepaskan diri dari belenggu Dao besar. Sebagai gantinya, saya akan mengatur agar beberapa orang datang ke sini untuk berkultivasi di masa depan. Saya harap Anda semua akan menahan kekuatan ras monster dan tidak membahayakan orang lain. Petik 2. Harimau raksasa mendengarkan dengan susah payah, tetapi akhirnya mengerti niat Yang Kai dan dengan marah berkata, wilayah adalah milikku. Ras monster sangat teritorial, jadi ketika mendengar bahwa Yang Kai ingin mengatur agar ras manusia berkultivasi di sini, tentu saja tidak terlalu senang.
Yang Kai tersenyum, itu dulu. Harimau raksasa itu tertegun sejenak sebelum bertanya, bagaimana dengan di masa depan? Ini milikku mulai sekarang. Harimau raksasa itu mengerti dan meraung, kenapa? Yang Kai berpikir sejenak sebelum bertanya, karena aku lebih kuat darimu. Harimau raksasa itu sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa, jadi dia memilih untuk tidak mengatakan apa-apa. Itu melompat dan menggigit Yang Kai, aku akan menggigitmu sampai mati. Yang Kai menjentikkan jarinya ke arah kepala harimau raksasa, menyebabkan tubuh besarnya terbang mundur. Setelah beberapa saat pusing, ia tidak dapat berdiri, baru sekarang menyadari bahwa kekuatan orang di depannya ini bukanlah sesuatu yang dapat diprovokasi. Yang Kai melangkah maju dan mendarat di kepalanya, menundukkan kepalanya dan bertanya, apakah wilayah ini milikmu atau milikku? Harimau raksasa itu memutar matanya, aku bilang, tidak, di dunia monster segudang yang luas, harimau raksasa hanya menempati sebagian kecil wilayahnya sementara monster besar lain menduduki wilayah lainnya. Yang Kai segera mengerti, dan dengan gelombang prinsip luar angkasa, dia mengulurkan tangannya. Saat berikutnya, sesuatu yang membuat harimau raksasa ngeri terjadi. Monster besar dari semua ukuran tiba-tiba muncul dari udara tipis dan terlempar di depannya. Ada beberapa monster besar yang dikenali harimau raksasa, tetapi ada juga beberapa yang belum pernah dilihat sebelumnya, tetapi tahu identitas mereka. Semua monster besar ini tersebar di seluruh Myriad Monster World, ras monster terkuat. Tapi sekarang, mereka semua telah ditangkap oleh Yang Kai. Dengan perubahan mendadak ini, semua monster besar agak bingung, tidak tahu mengapa mereka tiba-tiba datang ke tempat ini. Yang Kai memerintahkan harimau raksasa itu, sampaikan instruksiku dan lihat siapa yang berani menolak. Harimau raksasa itu dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan, tetapi di bawah tekanan kuat Yang Kai, ia hanya bisa berkomunikasi dengan monster besar lainnya dan menyampaikan niat Yang Kai. Saat monster besar berbicara, mereka melihat ke arah Yang Kai, mata mereka dipenuhi ketakutan. Pada saat ini, mereka juga tahu siapa yang baru saja memberikan teknik kultivasi kepada mereka. Terlebih lagi, bahkan ras monster yang kuat seperti harimau raksasa tidak memiliki kemampuan untuk melawan, jadi bagaimana mungkin monster besar lainnya berani menimbulkan masalah? Manusia ini bukanlah seseorang yang mereka mampu untuk memprovokasi. Tampaknya telah mencapai semacam kesepakatan, semua monster besar menarik aura mereka. Yang Kai sangat puas. Harimau raksasa tiba-tiba berkata, keduanya, tidak, mereka ingin memakanmu. Mengatakan demikian, ia mengulurkan cakarnya dan menunjuk ke arah dua monster besar. Dua monster besar yang ditunjuk langsung menjadi marah. Salah satu dari mereka, yang seperti landak, berteriak dengan marah, setuju, 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 omong kosong. Siapa, tidak akan. Ini adalah fitnah. Mereka jelas setuju, namun harimau raksasa itu berani memutarbalikkan kebenaran. Harimau raksasa itu tercengang, kamu bisa bicara. Awalnya, dia ingin menggertak dua monster besar yang memiliki dendam dengannya, tetapi sekarang mereka berbicara dalam bahasa manusia. Harimau raksasa tahu bahwa ketika manusia ini menangkap monster besar tadi, dia pasti telah melakukan sesuatu secara diam-diam. Yang Kai melompat turun dari tubuhnya dan menepuk kepalanya yang besar, baiklah, karena semua orang telah setuju, Myriad Monster World ini akan menjadi wilayahku di masa depan. Di masa depan, saya akan mengirim beberapa manusia ke sini untuk berkultivasi, jadi saya harap semua orang dapat menahan bawahan Anda dan tidak menyakiti orang lain. Yang Kai tidak bisa menahan tawa di dalam hatinya. Harimau raksasa ini benar-benar bukan orang yang jujur. Itu benar-benar tahu bagaimana menggunakan kekuatan orang lain untuk menekan orang lain. Dia bertanya-tanya dendam macam apa yang dimiliki kedua monster besar ini dengan harimau raksasa ini. Salah satu monster besar berambut hitam, yang tampak seperti serigala, bertanya, jika ada bahaya. Bagaimana? Yang Kai tersenyum sedikit, bunuh. Meskipun nada suaranya ringan, seolah-olah dia sedang bercanda, semua monster besar merasakan hawa dingin di punggung mereka, menyadari bahwa manusia ini tidak bercanda. Jika hal seperti itu benar-benar terjadi, ras monster yang telah melukai mereka pasti akan mati. Monster besar lainnya bertanya, jika manusia menyakitiku, bagaimana? Petik 2. Yang Kai berkata, jangan khawatir, saya juga akan menjelaskan kepada ras manusia yang datang ke sini untuk berkultivasi bahwa mereka tidak akan menyakiti monster beast dari Myriad Monster World. Siapapun yang melanggar aturan ini akan dibunuh. Monster besar saling memandang sebelum mengangguk sedikit. Kedua belah pihak tidak diizinkan untuk menyakiti atau membunuh sesuka hati, yang hanya adil.
Jika ras manusia bisa menyerang mereka sesuka hati tetapi mereka tidak bisa membalas, itu tidak mungkin. Dari kelihatannya, manusia ini cukup adil. Baiklah, masalah ini sudah selesai. Semuanya, tolong kembali. Yang Kai melambaikan tangannya. Menaklukkan ras monster dari Myriad Monster World bukanlah tugas yang sulit, dan mungkin dia bisa menggunakan metode yang lebih lembut, tetapi Yang Kai tidak memiliki waktu luang untuk melakukannya. Roh ilahi di batas reruntuhan besar semuanya telah dikalahkan olehnya, apalagi ras monster dari Myriad Monster World. 5563. Kelompok monster besar pergi satu demi satu, dan segera, auman binatang bisa terdengar dari Myriad Monster World. Jelas bahwa monster besar ini mengirim keputusan Yang Kai. Hua Qingxi berjalan ke sisi Yang Kai dan bertanya dengan bingung, Tuan Istana, apakah Anda akan mengirim seseorang ke sini untuk berkultivasi? Yang Kai mengangguk, ya. Tapi World Grid Dao dari Myriad Monster World lebih cocok untuk kultivasi ras monster, jadi mungkin tidak cocok untuk ras manusia. Sebelumnya, Istana High Heaven juga telah mempertimbangkan apakah mereka harus mengatur agar ras manusia pindah ke dunia monster segudang, tetapi ada banyak kultivator ras monster di dunia ini, jadi jika mereka mengizinkan ras manusia untuk pindah ke sini, pasti akan ada beberapa konflik dengan ras monster. Kedua, Dao besar dunia di sini lebih condong ke ras monster, jadi jika ras manusia berkultivasi di sini, itu tidak akan efektif. Yang Kai menjawab, itu tidak pantas di masa lalu, tetapi mungkin tidak begitu di masa depan. Mengatakan demikian, dia mengeluarkan pohon muda kecil, menemukan puncak-puncak roh, dan dengan hati-hati menanamnya. Hua Qingxi memasang tampang curiga saat dia samar-samar merasa bahwa pohon kecil ini agak familiar, tetapi pada saat yang sama, dia tidak mengenalinya. Tepat ketika dia bingung, dia melihat cabang-cabang pohon muda ini tiba-tiba bergoyang dan tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan kasat mata, berubah menjadi pohon yang menjulang tinggi dalam sekejap mata. Tidak hanya itu, tetapi ketika pohon kecil ini tumbuh, Dao besar dunia di dunia monster segudang tampak bergetar hebat. Hua Qingxi dapat dengan jelas merasakan kekuatan misterius yang tak ada habisnya ditarik dari pohon kecil ini dan menyatu ke dalam Myriad Monster World. Dalam waktu kurang dari selusin napas, World Grid Dao dari Myriad Monster World telah mengalami beberapa perubahan yang jelas, menjadi lebih solid dan jelas. Hua Qingxi memasang ekspresi terkejut, pohon dunia. Dia akhirnya mengerti mengapa pohon kecil ini memberinya rasa keakraban yang aneh. Ini jelas merupakan subtrip pohon dunia. Di Star Boundary, ada sub pohon, tetapi sub pohon itu besar dan menjulang, jadi dia tidak bisa mengingatnya segera. Namun, apalagi yang bisa memadatkan Dao besar dunia dan menyebabkan perubahan besar di seluruh dunia semesta dalam waktu sesingkat itu selain sub pohon-pohon dunia. Hua Qingxi tidak menyangka bahwa Yang Kai memiliki anak pohon sub pohon dunia lain yang dimilikinya. Tidak heran Palace Master bersikeras mengirim orang ke Myriad Monster World untuk berkultivasi. Dengan subtri di sini, tidak peduli seperti apa World Grid Dao di Myriad Monster World, pada waktunya akan seperti di Star Boundary. Dengan grid Dao yang dipadatkan dan hukum yang jelas, semua makhluk hidup di dunia ini akan mendapat manfaat darinya. Dunia monster segudang ditakdirkan untuk menjadi Star Boundary kedua. Jika masalah ini diketahui oleh ras manusia, itu pasti akan menyebabkan kegemparan besar. Saat ini, Star Boundary tidak lagi menerima orang luar. Bahkan Cave Heaven Paradise hanya memiliki beberapa kuota. Kultivator yang tak terhitung jumlahnya yang telah bermigrasi dari berbagai domain besar telah mengarahkan pandangan mereka pada Star Boundary, tetapi sayangnya, tidak ada dari mereka yang memiliki akses ke sana. Jika berita tentang Myriad Monster World menyebar, ras manusia pasti akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak orang ingin bermigrasi ke sini. Tidak hanya dunia monster segudang dapat menyelesaikan beberapa tekanan ras manusia saat ini, tetapi juga akan menyebabkan beberapa masalah baru. Dalam sekejap, Hua Qingxi memikirkan banyak hal dan bertanya, Tuan Istana, apakah kita perlu merahasiakan dunia monster segudang? Jika perlu, dia harus kembali ke High Heaven Palace sesegera mungkin dan menutup dunia ini untuk mencegah orang lain memperhatikan apapun. Yang Kai sudah mengambil keputusan, jadi ketika dia mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Myriad Monster World awalnya dimaksudkan untuk terbuka untuk semua pihak di ras manusia, tetapi dunia ini bukanlah tempat di mana sembarang orang bisa datang dan pergi sesuka mereka. Setelah Anda kembali, pindahkan beberapa orang untuk menjaga dunia ini dan menutup semua arah, tidak ada yang diizinkan memasuki Myriad Monster World. Selain itu, kirim kabar ke semua pihak bahwa dunia monster segudang akan dibuka dalam 50 tahun dan memungkinkan ras manusia bermigrasi.
Siapapun yang ingin memasuki dunia monster segudang harus menukar manfaat pertempuran mereka dengan sebuah tempat di dunia ini, termasuk Istana High Heaven. Adapun manfaat pertempuran yang diperlukan untuk ditukar dengan tempat, tunggu divisi kantor pusat mengumumkannya. Dalam waktu 50 tahun, dunia monster segudang seharusnya telah mengalami beberapa perubahan. Sekarang subtri baru saja ditanam, efek dari umpan baliknya tidak jelas, hanya perlu 50 tahun untuk itu berlaku. Dengan waktu penyangga selama 50 tahun, berbagai kekuatan ras manusia pasti telah membuat persiapan. Kuota perlu ditukar dengan keuntungan pertempuran, dan ini juga jenis perlakuan yang akan diterima oleh prajurit ras manusia yang bertarung melawan klan tinta hitam di garis depan medan perang. Demikian pula, banyak kultivator ras manusia yang tidak mau mengambil risiko dapat didorong ke garis depan untuk membunuh musuh mereka. Siapa yang tidak memiliki keturunan? Siapa yang tidak ingin keturunannya memiliki masa depan yang lebih baik? Meskipun mereka tidak bisa pergi ke Starbound dari sekarang, Myriad Monster World terbuka untuk semua orang, dan mereka hanya membutuhkan beberapa keuntungan pertempuran untuk ditukar dengan tempat untuk pindah. Sepertinya semua pasukan ras manusia akan setuju. Dunia monster segudang ditakdirkan untuk menjadi topik hangat bagi ras manusia. Hua Qingxi berkata dengan kekaguman, Tuan Istana telah memikirkan semuanya dengan seksama. Yang Kai tidak mengatakan apa-apa lagi dan berbalik, ayo kembali ke Star Boundary. Subtri sudah ditanam, tetapi efek nutrisinya bukanlah sesuatu yang bisa dilihat dalam waktu singkat. Sekarang masalah ini telah diselesaikan, Yang Kai tidak punya niat untuk tinggal. Dia telah meninggalkan kuil semesta dan formasi alam semesta di sini, jadi akan sangat nyaman bagi ras manusia untuk datang ke dunia monster segudang di masa depan. Setelah kembali dari domain besar yang baru, Hua Qingxi bergegas ke Istana High Heaven, bersiap untuk mengirim beberapa orang ke dunia monster segudang untuk menjaganya sementara Yang Kai melintas ke alam iblis. Di wilayah High Heaven, selain Star Boundary, alam iblis adalah yang paling hidup. Masih ada banyak orang yang selamat dari ras iblis di sini, dan perwujudan Yang Kai selalu ditempatkan di alam iblis. Pada tahun-tahun awal, alam iblis telah dihancurkan, tetapi pada akhirnya, Yang Kai telah menggunakan perwujudannya untuk mengaktifkan hukum pertempuran pemakan surga untuk merekonstruksi alam iblis, menyebabkannya tidak dapat dipisahkan dari alam iblis. Setelah 1000 tahun, Grid Dao yang rusak di alam iblis menunjukkan tanda-tanda perbaikan diri, dan ras monster yang hidup di dalamnya secara bertahap mendapatkan kembali vitalitas mereka. Sekarang, dunia iblis tidak hanya memiliki ras iblis, tetapi juga banyak ras manusia yang mengkultivasikan seni iblis. Para murid Myriad Demons Heaven terutama suka bepergian ke alam iblis karena lingkungan di sini sangat cocok untuk kultivasi mereka. Yang Kai masih memiliki subtri. Jika dia menanam sub pohon ini di sini, alam iblis pasti akan makmur dalam waktu singkat, tetapi dia tidak siap untuk melakukannya. Ras manusia sekarang memiliki Star Boundary, dan di masa depan mereka akan memiliki dunia monster segudang. Subtri terakhir ini memiliki kegunaan lain. Hari ini, dia tidak datang ke sini untuk menyelidiki alam iblis, dia datang ke sini untuk menemukan perwujudannya. Sejak dia pergi tahun itu, perwujudannya telah tidur di kedalaman alam iblis dan terhubung dengannya. Tidak perlu memanggilnya. Ketika Yang Kai muncul di puncak gunung di alam iblis, perwujudannya yang tertidur segera bangun dan berdiri di depannya. Bentuk asli perwujudan adalah klan boneka batu, sehingga bisa dianggap sebagai klan Xiao Xiao. Namun, ketika menetas, masalah terjadi dan mati, jadi Yang Kai memurnikannya menjadi perwujudannya sendiri. Bertahun-tahun yang lalu, perwujudannya telah membantu Yang Kai menyelesaikan banyak bahaya. Meskipun mereka tidak bertemu satu sama lain selama 1000 tahun, ketika perwujudan Yang Kai muncul di depannya, Yang Kai tidak merasa asing. Sebenarnya, perwujudan juga merupakan bagian dari Yang Kai, tetapi itu adalah keberadaan yang berbeda yang membawa kesadarannya. Seperti yang diharapkan dariku, kamu sudah sangat kuat. Perwujudan memandang Yang Kai dan menghela nafas. Yang Kai menyeringai, tidak ada orang luar di sini, tidak perlu menyanjung dirimu sendiri. Dibandingkan dengan tubuh utama, perwujudannya jauh lebih lemah, memberi Yang Kai kesan bahwa itu hanya kultivator tahap Open Heaven urutan kelima. Kultivasi seperti itu tidak ada artinya di depan Yang Kai saat ini, karena dia telah membunuh banyak tuan feodal dan tuan wilayah. Karena itu adalah satu dengan kemakmuran dan kemunduran alam iblis, mustahil bagi perwujudan untuk secara aktif berkultivasi dan menjadi lebih kuat. Semakin sempurna Grid Dao dari alam iblis, semakin kuat jadinya, dan sebaliknya. Kekuatan yang ditampilkan oleh perwujudan ini pada dasarnya setara dengan Dao besar dari alam iblis. Dengan kata lain,
kekuatan dunia yang kental dari seluruh alam iblis setara dengan kekuatan alam semesta kecil Open Heaven Orde kelima. Dibandingkan dengan Star Boundary, perbedaannya terlalu besar. Selain itu, ada juga batasan besar pada perwujudannya. Setelah menggunakan Heaven Devouring Battle Law untuk menyelesaikan Demon Realm, tidak mungkin baginya untuk pergi. Dapat dikatakan bahwa perwujudan Yang Kai saat ini tidak lagi banyak membantunya. Mengulurkan jari, Yang Kai mengarahkannya ke dahi perwujudan dan mengiring sejumlah besar informasi ke dalam kesadarannya. Setelah Yang Kai menarik tangannya, perwujudan itu mengangguk mengerti, jadi begitulah, teknik ini cukup mendalam. Yang Kai menghela nafas, memang luar biasa dalam menyimpulkan teknik kultivasi, tetapi tidak ada yang pernah mengolah teknik ini sebelumnya, jadi sulit untuk mengatakan apakah itu akan berhasil. Pada akhirnya, itu masih harapan. Bahkan jika itu tidak berhasil, tidak akan ada banyak kerugian. Petik 2. Yang Kai menggelengkan kepalanya, jika kamu tidak hati-hati, itu mungkin menjadi bumerang di tubuh utamaku. Perwujudan itu tersenyum, apakah kita punya pilihan? Yang Kai menunjukkan tatapan tak berdaya, sayangnya tidak. Perwujudan berkata, lalu apa yang perlu diragukan? Kita tidak bisa hanya menunggu Universe Furnace, kan? Siapa yang tahu kapan itu akan muncul? Mengatakan demikian, perwujudan melangkah menuju Yang Kai. Hari ini, kamu dan aku akan menjadi satu, dan di masa depan kita akan maju ke Orde ke-9, memusnahkan semua kejahatan. Saat perwujudan mendekat, sosoknya menjadi lebih ilusi dan transparan, dengan cepat memasuki tubuh Yang Kai. Tubuh Yang Kai sedikit bergetar saat kilat muncul di kehampaan di atas alam semesta kecil. Pada saat ini, angkatan dunia menjadi jauh lebih padat dan lebih padat. Kekuatan perwujudannya juga merupakan kekuatannya sendiri. Sekarang perwujudannya telah mengintegrasikan semua kekuatannya ke dalam tubuh Yang Kai, kekuatannya juga sedikit meningkat. Namun, karena kekuatan perwujudannya tidak terlalu kuat, pertumbuhan ini tidak terlihat jelas. Menggabungkan ke dalam tubuh Yang Kai, ada juga kenangan perwujudannya selama hampir 1000 tahun. Namun, perwujudannya pada dasarnya telah tidur selama ini, jadi ingatannya tidak rumit atau bahkan sederhana. Pada saat Yang Kai kembali sadar, sosok perwujudannya tidak lagi di depannya, hanya angin kencang yang meniup pasir. Pada saat ini, semua makhluk hidup di alam iblis melihat ke atas dan samar-samar merasa bahwa ada beberapa perubahan di alam iblis, tetapi mereka tidak tahu di mana perubahan itu. Angin kencang bertiup saat Yang Kai menghilang. Lebih dari sebulan kemudian, sebuah berita menyebar dari Istana High Heaven. Master Istana High Heaven, Yang Kai, telah membuka 3 alam rahasia di luar Star Boundary dengan kekuatannya sendiri. Alam rahasia ini dikenal sebagai alam rahasia luar angkasa, alam rahasia waktu, dan alam rahasia tombak Dao. Ketiga alam rahasia ini mengandung banyak misteri dari 3 Tao besar. Tidak peduli siapa itu, selama mereka bisa melewati beberapa tes, mereka bisa memasuki alam rahasia ini untuk memahami Dao besar. Begitu berita itu menyebar, seluruh ras manusia terkejut. Bakat muda yang tak terhitung jumlahnya bergegas untuk masuk, dan untuk sementara waktu, di luar Star Boundary, 3 alam rahasia dipenuhi orang. 5564. Tombak Dao adalah satu hal, tetapi ruang dan waktu Dao selalu menjadi Dao besar yang paling rumit. Sejak zaman kuno, sangat sedikit kultivator yang mampu mengolahnya. Hanya klan naga dan Phoenix yang dapat menggunakan kekuatan garis keturunan mereka untuk mencoba-coba 2 Tao besar ini. Kekuatan Yang Kai jelas bagi semua orang. Meskipun dia juga seorang Master Open Heaven Orde ke-8, Master Orde ke-8 lainnya akan kesulitan untuk bertarung melawan Tuan Wilayah Bawaan. Jumlah Tuan Wilayah Bawaan yang telah mati di bawah tangannya dapat dihitung dengan 2 tangan. Dia bahkan berhasil melarikan diri dari tangan Tuan Kerajaan Klan Tinta Hitam, bukankah dia mengandalkan Dao besarnya sendiri? Sekarang dia telah menggunakan Great Dao-nya sendiri untuk membuka 3 alam rahasia, wajar saja jika orang-orang berduyun-duyun ke sana. Mengesampingkan yang lainnya, selama mereka dapat mewarisi sebagian dari warisan Yang Kai, mereka akan dapat memperoleh manfaat tanpa akhir. Untuk sementara waktu, banyak orang bergegas ke pinggiran Star Boundary untuk menjelajahi 3 alam rahasia, tetapi sayangnya, hanya beberapa dari mereka yang memiliki keuntungan nyata. Dao ruang dan waktu benar-benar terlalu kabur dan sulit dipahami. Bahkan jika banyak orang sombong dan berbakat, mereka masih akan kesulitan memahami misterinya. Di sisi lain, alam rahasia tombak Dao menguntungkan banyak orang. Dibandingkan dengan Time and Space Dao, Spear Dao tidak diragukan lagi lebih biasa.
Semua orang berpikir bahwa Yang Kai telah meninggalkan ketiga alam rahasia ini untuk menciptakan keberuntungan bagi ras manusia, tetapi hanya sedikit orang yang tahu bahwa ketiga alam rahasia ini terutama diperuntukkan bagi para murid yang telah keluar dari Void Dojo. Dibandingkan dengan yang lain, keuntungan mereka secara alami lebih baik, jadi itu normal bagi orang lain untuk tidak mendapatkan keuntungan apapun. Saat ini, ada banyak murid yang telah keluar dari Void Dojo. Karena mereka dibesarkan di alam semesta kecil Yang Kai, banyak dari mereka mewarisi bakatnya di dao besar, seperti Wan Lesan yang dia temui di wilayah kerinduan. Seharusnya ada banyak murid seperti Wan Lesan, beberapa di antaranya tidak diketahui oleh Yang Kai. Meskipun murid-murid ini mewarisi bakatnya dalam 3 tao besar, pencapaian mereka tidak tinggi. Tanpa bimbingan, kultivasi masa depan mereka pasti akan mengambil banyak jalan memutar. Namun, ada banyak murid seperti itu, dan di masa depan, mungkin ada lebih banyak lagi. Bagaimana Yang Kai bisa punya waktu untuk membimbing mereka satu persatu? Setelah memikirkannya sebentar, dia memutuskan untuk meninggalkan 3 alam rahasia untuk mereka pahami. Di antara 3 alam rahasia, ada pemahamannya tentang 3 tao besar. Selama seseorang tidak terlalu bodoh, dia akan bisa mendapatkan beberapa manfaat setelah masuk. Bahkan Yang Xiao, Yang Sui, Zhao Yeibai, Zhao Ya, dan yang lainnya telah dilemparkan ke dalam 3 alam rahasia untuk berkultivasi. Masalah 3 alam rahasia telah menyebabkan kehebohan, tetapi ini bukan akhir. Divisi kantor pusat ras manusia tiba-tiba mengeluarkan berita mengejutkan lainnya. 50 tahun kemudian, dunia kedua yang telah ditanami subtri pohon dunia akan terbuka. Pada saat itu, siapapun yang ingin mengirim murid atau keturunan mereka ke alam semesta untuk berkultivasi akan dapat menukarkan manfaat pertempuran mereka untuk sebuah tempat. Segera setelah berita itu menyebar, tidak hanya bagian belakang ras manusia yang terkejut, tetapi bahkan para prajurit di garis depan sangat bersemangat. Star Boundary saat ini adalah pendukung paling penting dari ras manusia, dan itu juga tempat lahirnya tahap Open Heaven saat ini. Selama 1000 tahun terakhir, jenius dan elit yang tak terhitung jumlahnya telah lahir di Star Boundary, semuanya mencapai orde ke-6 atau ke-7 secara langsung. Mengapa? Bukankah itu semua berkat Subtri? Star Boundary itu sendiri bukan masalah besar, ada banyak dunia semesta seperti Star Boundary di tahun-tahun awal, semua kemuliaan sekarang adalah berkat Subtri. Dapat dikatakan bahwa dengan Subtri pohon dunia, Star Boundary telah menjadi tempat lahirnya Open Heaven Stage. Siapa yang tidak ingin menetap di Star Boundary? Siapa yang tidak ingin mengirim murid dan keturunan mereka sendiri ke Star Boundary? Mungkin seorang murid yang bakatnya hanya dapat dipromosikan ke Orde ke-4 akan dapat menembus ke Orde ke-5, Orde ke-6, peringkat yang lebih tinggi setelah berkultivasi di Star Boundary. Perbedaan pencapaian masa depan mereka akan seperti perbedaan antara langit dan bumi. Namun, sekarang Star Boundary penuh sesak, sangat sulit bagi orang biasa untuk masuk dan menetap di sana. Bahkan di berbagai Cave Heaven Paradise, hanya ada beberapa kuota setiap tahun, dan bahkan lebih tidak mungkin bagi pasukan lain untuk masuk. Tapi sekarang, ada berita dari divisi kantor pusat bahwa dalam 50 tahun, dunia semesta kedua yang telah ditanami Subtri akan dibuka. Apa artinya ini? Itu berarti Star Boundary kedua akan lahir, yang berarti lebih banyak manusia akan mendapat manfaat darinya. Itu berarti bahwa mereka yang ingin memasuki Star Boundary tetapi tidak dapat melakukannya sekarang memiliki kesempatan untuk memuaskan keinginan mereka sendiri. Ketika berita ini menyebar, seluruh ras manusia terkejut. Banyak orang mencoba menanyakan kebenaran berita ini, tetapi berita ini datang dari divisi kantor pusat, jadi bagaimana mungkin divisi kantor pusat bercanda tentang hal ini? Adapun mengapa 50 tahun kemudian, divisi kantor pusat juga memberikan jawaban. Subtri dibawa kembali oleh Yang Kai dan baru saja ditanam di dunia semesta tertentu. 50 tahun kemudian, kekuatan umpan baliknya akan mulai berlaku. Adapun di mana Universe World ini, divisi kantor pusat tidak mengungkapkan. Itu Yang Kai lagi. Seolah-olah semua peristiwa besar yang terjadi di ras manusia selama beberapa tahun terakhir tidak dapat menghindari nama ini. Kultivator ras manusia, terlepas dari apakah mereka kuat atau lemah, akan mendengar nama ini sesekali. Sekarang, jika seseorang melihat ke seluruh ras manusia, itu tidak lain adalah Yang Kai. Namun, jawaban yang diberikan oleh divisi kantor pusat membuat ras manusia yang masih ragu-ragu merasa lega. Memang benar bahwa perlu waktu agar umpan balik Subtri memiliki efek, dan ini adalah sesuatu yang telah dikonfirmasi oleh Star Boundary bertahun-tahun yang lalu. 50 tahun lebih dari setengah masa hidup bagi orang-orang biasa yang belum pernah berkultivasi sebelumnya,
tetapi bagi kultivator ras manusia yang telah mencapai sukses besar dalam kultivasi mereka, itu seperti sekejap mata. Mereka mampu untuk menunggu. Adapun persyaratan menggunakan manfaat pertempuran untuk menukar kuota, itu juga menyebabkan ras manusia bersorak. Saat ini, wilayah Starboundary pada dasarnya telah dibagi antara Cave Haven Paradise dan pasukan lokal. Ini adalah sesuatu yang telah ditetapkan sejak lama, jadi hampir tidak mungkin bagi kekuatan lain untuk ikut campur. Namun, Starboundary kedua yang akan dibuka 50 tahun kemudian berbeda. Itu adalah dunia semesta yang belum diganggu oleh kekuatan ras manusia manapun, memberi banyak orang kesempatan. Menggunakan manfaat pertempuran untuk ditukar dengan tempat tidak diragukan lagi merupakan proposal yang adil dan masuk akal. Beberapa orang bertanya tentang jumlah manfaat pertempuran yang diperlukan untuk ditukar dengan kuota, tetapi divisi kantor pusat hanya mengatakan bahwa itu belum diputuskan, dan bahwa mereka akan memutuskan ketika dunia semesta dibuka. Meskipun jawaban ini agak tidak memuaskan, tidak ada yang menanyakannya. Apakah benar-benar sulit untuk mendapatkan manfaat pertempuran? Bagi mereka yang tidak berani memasuki medan perang, itu memang sulit, tetapi bagi para prajurit yang bertarung dengan klan tinta hitam di garis depan, masing-masing dari mereka adalah kontribusi yang hidup. Jika mereka benar-benar ingin mengumpulkan cukup banyak manfaat pertempuran untuk ditukar dengan tempat, mereka hanya perlu melakukan beberapa perjalanan ke medan perang. Tidak semua orang memiliki keberanian untuk pergi ke medan perang untuk membunuh musuh mereka. Selalu ada beberapa orang yang tinggal di belakang karena berbagai alasan. Saat ini, kekuatan utama ras manusia terdiri dari sisa-sisa berbagai lintasan gunung medan perang tinta, para murid Paradise dan Cave Haven, dan para kultivator dari berbagai kekuatan besar. Setiap kekuatan, tergantung pada ukuran dan kekuatan pasukan mereka, memiliki jumlah orang yang berbeda, jadi divisi kantor pusat secara alami memiliki beberapa orang untuk merencanakan ini. Jika ada korban serius di medan perang, bala bantuan masih akan ditarik. Metode perekrutan semacam ini agak kuat, tetapi sekarang musuh telah menyerang, jika garis depan dikalahkan, ras manusia kemungkinan besar akan dihancurkan, jadi tidak ada perbedaan jika mereka dipaksa atau tidak. Menstabilkan garis depan adalah yang paling penting. Selain itu, tingkat korban di medan perang garis depan tidak rendah, menyebabkan banyak orang menghindari pertempuran. Meskipun kekuatan mereka tidak buruk, mereka lebih suka bersembunyi di belakang. Beberapa takut akan pertempuran, sementara yang lain bersemangat untuk bertarung. Di Starboundary Star City, ada divisi rekrutmen militer yang dibentuk oleh divisi kantor pusat. Siapapun yang bersedia berpartisipasi dalam pertempuran dapat mendaftar di divisi perekrutan militer dan ditugaskan ke berbagai medan perang untuk membunuh musuh. Namun, selama beberapa dekade terakhir, pintu divisi perekrutan militer selalu kosong. Lagi pula, tidak banyak orang yang mau memasuki medan perang, dan bahkan jika ada, mereka lebih bersedia menjadi pemburu keliling. Namun, dalam beberapa hari terakhir, divisi perekrutan militer menjadi cukup ramai. Kultivator Open Heaven Stage yang tak terhitung jumlahnya yang telah menerima berita itu bergegas dari segala arah untuk bergabung dengan divisi perekrutan militer. Pergantian kejadian yang tiba-tiba ini menyebabkan manajer divisi perekrutan militer menyeringai lebar. Selama beberapa tahun terakhir, divisi perekrutan militer telah melakukan banyak upaya. Di berbagai tempat, mereka telah mencoba untuk menarik berbagai kekuatan besar dan kecil dari ras manusia. Jika bukan karena atasan yang tidak mengizinkannya, mereka kemungkinan akan menggunakan kekuatan untuk mengancam mereka. Sayangnya, tidak banyak berpengaruh. Bagaimanapun, hanya sejumlah kecil kultivator yang mau bertarung, dan kebanyakan dari mereka memiliki niat untuk membiarkan orang lain berdiri di depan mereka dan mempertaruhkan nyawa mereka. Siapa yang mengira bahwa berita bahwa Starboundary kedua akan dibuka 50 tahun kemudian akan menyebabkan perubahan seperti itu? Ini terutama berlaku untuk beberapa kultivator Open Heaven Stage yang lebih tua, yang merasa bahwa hari-hari mereka telah dihitung dan ingin mati-matian menciptakan lingkungan kultivasi yang baik untuk junior mereka sebelum mereka meninggal. Mereka semua maju untuk mendaftar, menyebabkan orang-orang dari divisi perekrutan militer menghela nafas. Dalam waktu kurang dari sebulan, lebih dari 100.000 kultivator Open Heaven State telah datang untuk mendaftar. Meskipun kebanyakan dari mereka tidak memiliki kultivasi yang tinggi, jumlah mereka masih cukup tinggi. Di medan perang, membunuh musuh dengan kultivasi tinggi secara alami bermanfaat, tetapi kultivasi rendah tidak berarti mereka tidak berguna. Dalam perang yang menyangkut kelangsungan hidup ras mereka, setiap orang dapat membawa beberapa perubahan halus pada jalannya perang. Yang Kay tidak tahu tentang perubahan di bagian belakang ras manusia untuk saat ini. Setelah kembali dari alam iblis dan meninggalkan 3 alam rahasia,
ia memimpin pasukan Fajar dan tim Yurumeng ke wilayah Nether Misterius. Dalam waktu kurang dari setengah bulan, mereka telah tiba di wilayah Nether Misterius. Wei Junyang, yang telah menerima berita itu, bergegas untuk menyelidiki. Selama setengah tahun terakhir, Wei Junyang dan yang lainnya gelisah, tidak bisa makan atau tidur dengan tenang. Yang Kai telah memimpin 2 tim kecil ke wilayah kerinduan untuk menyelamatkan para kultivator yang terperangkap, jadi tidak mungkin bagi klan tinta hitam untuk mengabaikan mereka. Mereka tidak memiliki cara untuk mendapatkan informasi apapun dari wilayah kerinduan, tetapi beberapa pemburu telah mengirim pesan kembali ke divisi kantor pusat. Klan tinta hitam telah menunjukkan tanda-tanda memobilisasi pasukan mereka, jadi setelah perkiraan kasar, seluruh wilayah kerinduan telah mengumpulkan setidaknya 3 hingga 4 juta tentara klan tinta hitam, serta beberapa penguasa wilayah. Dengan jutaan tentara dan beberapa penguasa wilayah yang mendukung mereka, barisan ini tidak dapat digambarkan sebagai lemah. Meskipun Yang Kai telah membawa 2 tim kecil bersamanya, dia dan Feng Ying adalah satu-satunya di Orde ke-8. Perjalanan ini benar-benar tidak terduga. Jika klan tinta hitam menggunakan jutaan pasukan untuk menutup jalan dan penguasa wilayah bergabung, tidak peduli seberapa kuat Yang Kai, hidupnya akan dalam bahaya. Jika Yang Kai mengalami kecelakaan sebelumnya, itu akan menjadi kerugian besar bagi ras manusia, tetapi itu tidak akan mengguncang akarnya, tetapi sekarang berbeda. Dia adalah komandan resimen tentara Nether Misterius, dan jika sesuatu terjadi padanya, seluruh wilayah Nether Misterius akan berada dalam kekacauan. 5565. Wilayah kerinduan memiliki jutaan pasukan klan tinta hitam, serta sejumlah besar penguasa wilayah klan tinta hitam. Barisan seperti itu jelas tidak sesederhana menyiapkan jebakan untuk para pemburu keliling. Wei Junyang dan yang lainnya semua menduga bahwa perjalanan Yang Kai ke wilayah kerinduan telah diprediksi oleh klan tinta hitam sebelumnya, itulah sebabnya mereka membuat pengaturan seperti itu. Seluruh wilayah kerinduan seperti kolam naga atau sarang harimau. Namun, pada saat ras manusia menerima berita itu, semuanya sudah terlambat. Menghitung waktu, Yang Kai sudah memasuki wilayah kerinduan, jadi sudah terlambat untuk mengirim pesan. Wei Junyang dan yang lainnya sangat khawatir, takut Yang Kai akan mengalami semacam kecelakaan di wilayah kerinduan. Divisi kantor pusat tidak memiliki cara untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang wilayah kerinduan, jadi mereka telah mengirim beberapa pemburu untuk memasuki wilayah kerinduan melalui gerbang domain untuk menyelidiki situasinya, tetapi mereka tidak pernah kembali. Jelas bahwa klan tinta hitam telah menggunakan pasukan mereka untuk menutup gerbang domain dan telah mengalami semacam kecelakaan. Tidak hanya itu, tetapi situasi damai yang semula di wilayah Nether Misterius juga rusak. Alasan mengapa wilayah Nether Misterius dapat tetap damai sebelumnya adalah karena penguasa wilayah klan tinta hitam takut dengan metode pembunuhan Yang Kai yang tidak terduga, jadi mereka tidak berani bertindak gegabah. Sekarang mereka telah menerima berita yang akurat bahwa Yang Kai, komandan resimen tentara Nether Misterius, terperangkap di wilayah kerinduan. Mengapa mereka perlu takut padanya? Wei Junyang, Ouyang Lie, dan yang lainnya kuat, tetapi penguasa wilayah masih bisa menangani mereka. Yang Kai adalah tipe orang yang membuat mereka sakit kepala. Segera memobilisasi kekuatan mereka, mereka mulai menyerang ras manusia di semua lini. Kedua belah pihak tampaknya telah kembali ke masa lalu pertempuran mereka. Jadi ketika berita menyebar bahwa Yang Kai telah kembali ke Star Boundary, Wei Junyang dan yang lainnya menolak untuk mempercayainya, mengira itu hanya rumor. Bahkan jika Yang Kai mahir dalam prinsip luar angkasa dan berhasil melarikan diri dari krisis wilayah kerinduan, tidak mungkin baginya untuk segera kembali ke Star Boundary. Jika dia ingin kembali ke Star Boundary, pertama-tama dia harus melewati wilayah Nether Misterius. Sementara mereka masih menyelidiki dari mana rumor itu berasal, seseorang di bawah melaporkan bahwa komandan resimen telah kembali. Wei Junyang, yang saat ini bertempur di garis depan, dengan cepat bergegas kembali ke kamp utama untuk menyelidiki. Benar saja, dia melihat sosok heroik Yang Kai. Wei Junyang tercengang. Wei Junyang bukan satu-satunya yang tercengang, bahkan Kong Chengde, yang bertanggung jawab atas situasi keseluruhan, memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya. Ketika Yang Kai muncul barusan, Kong Chengde hampir mengira dia melihat sesuatu. Di antara Master Orde ke-8 dari wilayah Nether Misterius, Wei Junyang dan Ouyang Lie tidak diragukan lagi yang terkuat, tetapi keduanya adalah master dalam dao pertempuran. Jika seseorang mengatakan bahwa mereka mampu merancang strategi untuk menentukan kemenangan dan kekalahan, mereka masih kurang. Kong Chengde, yang berasal dari Nine Stars Paradise, lebih unggul dari semua orang dalam hal strategi. Selama beberapa tahun terakhir,
pertempuran di wilayah Nether misterius telah dipusatkan di sekitar kehendaknya, dengan kultivator Orde ke-8 lainnya membantunya dan lebih dari selusin kultivator Orde ke-7 membantunya dalam merumuskan strategi untuk melawan klan tinta hitam. Tuan, Wei Junyang melangkah maju dan menatap kosong pada Yang Kai, bukankah Tuan terjebak di wilayah kerinduan? Kami menerima berita bahwa wilayah kerinduan memiliki pasukan beberapa juta kultivator klan tinta hitam dan banyak penguasa wilayah klan tinta hitam. Bagaimana Tuan kembali? Yang Kai mengangguk, memang, tapi aku punya cara untuk melarikan diri. Dia juga tidak mengatakan bahwa dia bisa menggunakan pohon dunia untuk melakukan perjalanan melalui alam semesta, tidak perlu mengatakan hal seperti itu. Karena keberadaan murid tinta hitam, ada banyak rahasia yang perlu dirahasiakan. Jika suatu hari seseorang berubah menjadi murid tinta hitam, itu akan terungkap. Wei Junyang menghela nafas lega. Dia benar-benar takut Yang Kai akan jatuh ke wilayah kerinduan. Sekarang Yang Kai dapat melarikan diri dengan aman, tentu saja itu adalah hasil terbaik. Hanya saja klan tinta hitam di wilayah kerinduan mungkin tidak tahu tentang ini, jadi mereka masih harus mencari Yang Kai. Kalau tidak, klan tinta hitam dari wilayah Nether misterius pasti tidak akan berani memulai perang. Memikirkan hal ini, Wei Junyang tiba-tiba merasa simpati pada klan tinta hitam. Cukup sulit untuk melewati begitu banyak masalah bagi musuh yang sudah tidak ada lagi. Segera setelah itu, matanya berbinar, Tuan, Anda telah kembali tepat pada waktunya. Klan tinta hitam tidak tahu apa-apa tentang ini, jadi Tuan dapat mengambil kesempatan ini untuk membunuh beberapa penguasa wilayah lagi untuk memperkuat kekuatan militer kita. Petik 2. Klan tinta hitam berpikir bahwa Yang Kai masih terperangkap di wilayah kerinduan, jadi mereka telah memulai perang lain, tetapi sekarang setelah Yang Kai kembali, mereka dapat dengan mudah menemukan beberapa penguasa wilayah dan membunuh mereka. Yang Kai mengangguk, saya juga memiliki ide yang sama dan sedang mendiskusikan masalah ini dengan kakak senior Kong. Segera setelah dia kembali, dia menemukan bahwa pertempuran lain telah pecah di wilayah Nether misterius dan samar-samar mengerti apa yang dipikirkan klan tinta hitam, jadi dia tidak muncul untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Sebagai gantinya, dia pergi ke kamp garis depan dan menemukan Kong Chengde, yang mengawasi tempat ini, untuk meminta pendapatnya. Lebih baik melihat cara mana yang harus dimulai. Terakhir kali, dia telah membunuh 3 penguasa wilayah dan memaksa klan tinta hitam untuk mundur. Ini adalah kesempatan langka, jadi tidak mungkin ada waktu berikutnya. Selama dia tetap berada di wilayah Nether misterius, klan tinta hitam akan waspada terhadapnya. The Soul Shattering Spike tidak selalu berhasil. Setelah pengalamannya di wilayah kerinduan, Yang Kai mengerti bahwa jika penguasa wilayah ingin melindungi jiwa mereka, kekuatan spike penghancur jiwa akan sangat berkurang. Jika kedua penguasa wilayah bertindak bersama dan waspada terhadapnya, akan sulit baginya untuk membunuh mereka dalam satu pukulan. Tidak ada cara untuk membunuh mereka dalam satu pukulan. Dengan kekuatannya saat ini, bertarung melawan penguasa wilayah tidak terlalu efektif. Di dalam tenda, di depan Yang Kai dan yang lainnya adalah seluruh peta Void Mysterious Nether Territory. Peta Void ini dibuat bersama oleh banyak penyuling artefak dan master array dari tentara dan mencakup seluruh wilayah Nether Misterius. Di peta Void, ada 3 gerbang domain, ras manusia dan klan tinta hitam masing-masing menempati satu tempat, dan gerbang domain lainnya dapat dikatakan tidak memiliki pemilik. Ras manusia dan klan tinta hitam semua ingin bertarung untuk gerbang domain, tetapi sayangnya, tidak ada dari mereka yang bisa menempatinya terlalu lama. Selama beberapa dekade terakhir, itu telah berpindah tangan berkali-kali. Masalah Yang Kai menjadi komandan resimen tentara Nether misterius sangat mendesak, dan dia juga bergegas ke wilayah kerinduan untuk menyelamatkan para kultivator yang terperangkap di sana, jadi dia tidak tahu banyak tentang situasi di sini. Jika dia hanya seorang kultivator Orde ke-8 biasa, tidak masalah jika dia tidak mengerti, selama dia mengikuti perintah. Namun, dia sekarang adalah komandan resimen tentara Nether misterius, dan sebagai orang yang bertanggung jawab mengawasi wilayah Nether misterius, tidak pantas baginya untuk tidak memahami informasi dasar. Baru saja, setelah mendengarkan penjelasan Kong Chengde, Yang Kai setidaknya telah belajar tentang kekuatan tentara Nether misterius, jumlah Open Heaven tingkat tinggi, dan distribusi Open Heaven Orde ke-8. Tentara Nether misterius dikenal sebagai 1 juta tentara yang kuat di permukaan, tetapi pada kenyataannya, itu tidak memiliki jumlah yang besar. Mungkin itu pernah ada di masa lalu, tetapi setelah beberapa lusin tahun perang, banyak dari prajuritnya menderita banyak korban. Sekarang, seluruh tentara Nether misterius memiliki sekitar 650.000 tentara. Adapun medan perang utama, setengahnya ditempati oleh kekuatan utama klan tinta hitam.
Selama mereka bisa mengalahkan medan perang utama ras manusia, mereka akan memiliki kesempatan untuk merebut gerbang domain yang dikendalikan oleh ras manusia dan kemudian merebut wilayah Nether Misterius. Di medan perang utama, ada banyak tentara, dan lebih dari setengah Ordo ke-8 ditempatkan di sana untuk berjaga-jaga terhadap penguasa wilayah klan Tinta Hitam. Selain medan perang utama, ada 4 medan perang tambahan lainnya, salah satunya memperebutkan gerbang domain ketiga yang tidak memiliki pemilik. Ada sekitar 100.000 tentara dan 8 Master Orde ke-8 ditempatkan di sana. Front pertempuran tambahan lainnya diatur dalam jumlah yang lebih kecil, masing-masing terdiri dari beberapa puluh ribu tentara dan beberapa Master Orde ke-8. Ada sekitar 50 Orde ke-8 di pasukan Nether Misterius. Jumlah ini tidak sedikit. Medan perang lainnya serupa. Ketika dia mendengar nomor ini, hati Yang Kai masih terasa berat. Dibandingkan dengan akumulasi Paradise dan Cave Heaven selama bertahun-tahun, ada terlalu sedikit Master Orde ke-8 dalam satu medan perang. Berapa tahun Cave Heaven dan Paradise telah diturunkan? Bahkan jika Orde ke-8 jarang terjadi, setelah akumulasi bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, setiap Paradise dan Cave Heaven memiliki setidaknya 1000 Orde ke-8. Namun, setelah begitu banyak pertempuran dengan klan Tinta Hitam, eselon atas ras manusia telah menderita banyak korban. Belum lagi Orde ke-8, sekarang hanya ada 2 Master ras manusia Orde ke-9. Sebagai perbandingan, jumlah penguasa wilayah klan Tinta Hitam jauh lebih besar. Hampir semua pasukan yang tersedia dari ras manusia terkonsentrasi di selusin atau lebih medan perang, tetapi klan Tinta Hitam memiliki banyak penguasa wilayah klan Tinta Hitam di medan perang, serta banyak kultivator klan Tinta Hitam dari berbagai domain besar. Bahkan ada banyak penguasa wilayah di No Return Pass. Alasan mengapa ras manusia bisa bertahan selama bertahun-tahun terutama karena mereka bersedia bertarung sampai mati. Jika penguasa wilayah terluka parah, mereka harus memasuki sarang tinta untuk berhibernasi sebelum mereka dapat pulih. Orde ke-8 ras manusia tidak membutuhkannya, jadi meskipun Orde ke-8 lebih sedikit daripada penguasa wilayah, situasi di medan perang masih bisa dipertahankan. Tentu saja, perawatan semacam ini juga sangat berbahaya, dan di hampir setiap medan perang, ras manusia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Ras manusia juga membutuhkan generasi muda untuk menghasilkan lebih banyak master untuk mengisi kesenjangan antara petarung tingkat tinggi. Klan Tinta Hitam dari wilayah Nether Misterius, apakah dipimpin oleh penguasa wilayah bernama Enam Lengan? Yang Kai tiba-tiba bertanya. Dia masih memiliki kesan tentang penguasa wilayah 6 senjata ini. Terakhir kali dia meminjam gerbang domain yang ditempati oleh klan Tinta Hitam, penguasa wilayah 6 lengan ini keluar untuk berkomunikasi dengannya. Wei Junyang mengangguk, dengan cepat menyadari sesuatu, Tuan ingin menggunakan 6 lengan itu untuk membangun dominasinya. Yang Kai tidak menyangkalnya, jika kita bisa membunuh penguasa wilayah 6 lengan itu, klan Tinta Hitam harus lebih patuh untuk sementara waktu. Wei Junyang menggelengkan kepalanya dan berkata, Six Arms tidak mudah untuk dibunuh, orang ini sangat berhati-hati. Suatu kali, Ouyang Lie dan saya bekerja sama untuk membunuhnya, tetapi kami tidak pernah berhasil. Selain itu, dia jarang keluar untuk bertarung secara pribadi dan biasanya hanya bertindak sebagai penjaga belakang. Yang Kai mengerutkan kening, sangat berhati-hati. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia memiliki perasaan bahwa banyak dari penguasa wilayah klan Tinta Hitam ini takut mati, dan yang dia temui di wilayah kerinduan persis seperti ini. Orang-orang ini secara langsung diciptakan oleh Tinta Hitam, jadi secara logis, mereka seharusnya bertarung dengan gagah berani untuk klan Tinta Hitam. Mungkinkah Tinta Hitam takut mati? Apakah penguasa wilayah ini terpengaruh oleh Tinta Hitam? Yang Kai menggelengkan kepalanya dan mengumpulkan pikirannya. Selain itu, bahkan jika kita membunuh Six Arms, itu tidak akan berdampak fatal pada pihak klan Tinta Hitam. Perbedaan kekuatan antara penguasa wilayah tidak terlalu besar, jadi bahkan jika 6 senjata mati, klan Tinta Hitam akan dengan cepat meluncurkan pemimpin baru. Tambah Kong Chengde. Yang Kai menatapnya. Lalu kakak senior Kong, menurutmu dari mana kita harus mulai? Kong Chengde tersenyum dan menunjuk ke tempat tertentu, ini. Yang Kai mengangkat alisnya sedikit, ada apa? Posisi yang dia tunjuk adalah salah satu medan perang tambahan, yang sedikit mengejutkan Yang Kai. Niat awalnya adalah untuk menciptakan beberapa kekacauan di medan perang utama. Kong Chengde berkata, ada 5 penguasa wilayah di medan perang ini. Dengan kecepatan kilat Tuan, Anda seharusnya bisa dengan cepat membunuh 1 atau 2 penguasa wilayah. Jika Anda bekerja sama dengan beberapa Master Orde ke-8, Anda mungkin bisa membunuh mereka berlima.